hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan bil imam qutbil maqam sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani qutbil ahwal sayyidil imam Abi Yazid al-Bistami ila qutbil alam sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Hakim sallallahu sayyidi Syekh Muhammad bin Abdullah al-Banyawi sayyidi wa mursyid wa Abu sayyidi Syekh Muhammad Zain bin Abdullah جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan pengajian rutin kita setengah bulan sekali, yang mudah-mudahan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian atau pembahasan kita berkaitan dengan hikmah difardukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Islam sembahyang 5 waktu. Namun sebelumnya mari kita sedikit menelaah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keterangan bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga ada yang disebut dengan bighairi hisab. Apa yang dimaksud masuk surga bighairi hisab? Masuk surga bighairi hisab itu adalah masuk surga tanpa ada proses, langsung masuk surga tanpa ada pertanyaan-pertanyaan. Namun dalam keterangan hadis Nabi, orang yang masuk surga bighairi hisab itu jumlahnya 70.000. Apakah kita masuk dalam golongan ini? Wallahu a'lam. Namun banyak keterangan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan siapakah orang yang masuk surga bighairi hisab,
Ada beberapa keterangan. Yang pertama, Nabi menjawab, alladzina tatajafa junubuhum anil mataji. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang masuk surga bighairi hisab, itu adalah orang yang malam jauh dari tempat tidurnya, atau bahasa lain malam tahajud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan lain, Nabi juga pernah ditanya, siapa yang masuk surga bighairi hisab itu? Kata Nabi, mereka yang tidak melakukan ramal-meramal, tangguh-menangguh, orang yang tidak kedukun, orang yang tidak percaya dengan suara-suara burung, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Itu orang yang masuk surga bighairi hisab, orang yang selalu hidupnya itu bertawakal kepada Allah, tidak percaya dengan dukun, tidak berpegang dengan ramalan, tidak bertegang dengan tangguh-tangguhan dan yang lain-lain. Ini orang yang masuk surga bighairi hisab. Ada lagi dalam penjelasan hadis Nabi ini yang kaitan dengan kita. Apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shallal bardaini fil jama'ati dakhala jannah bighairi hisab. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sembahyang berjamaah dua sembahyang dingin, dua sembahyang dalam kondisi dingin, maka dia masuk surga bighairi hisab. Nah, para ulama mentafsirkan berbeda-beda. Ada apa yang dimaksud dengan sholal bardain, sembahyang dalam kondisi dingin. Ada yang mentafsirkan sembahyang isya dengan sembahyang subuh. Ada yang mentafsirkan sembahyang asar dan sembahyang subuh. Sekalipun yang terbanyak itu mentafsirkan adalah sembahyang asar dan subuh. Nah, kalau kita gabung riwayat itu, orang yang sembahyang berjamaah dalam kondisi cuaca dingin, kita kalau memahami rasanya isya dan subuh. Orang isya sembahyang isya berjamaah, subuh selalu berjamaah, terus diamalkannya dengan ikhlas, dengan baik. Dalam hadis ini Nabi mengatakan dakhalal jannata bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab. Artinya, apalagi kalau orang sembahyang full rutin, sembahyang 5 waktu dalam kondisi berjamaah, dalam keadaan berjamaah. Toh kalau tidak, usahakan isya dan subuh. Usahakan sembahyang isya dan subuhnya yang berjamaah. Kalau tidak sepenuhnya 5 waktu berjamaah. Karena hadis ini, siapa yang sembahyang dalam dua sembahyang cuaca dingin, berarti isya lawan subuh, dakhala jannata bighairi hisab, dia akan masuk surga bighairi hisab. Hadirin rahimakumullah, masuk pembahasan kita, hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita sembahyang 5 kali dalam semalaman, kemudian dalam 5 waktu. Mudahan waktu cukup, ulun hendak mencoba membahas 2 hikmah malam ini. Yang pertama,
adalah kalau kita perhatikan dalam sembahyang 5 waktu itu, rakaat yang dikerjakan adalah 2, 4, 4, 3, 4. Atau kalau susunan dari awal 4, 4, 3, 4, 2. Yalah. Kenapa begitu? Karena sembahyang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sembahyang zuhur. Kalau kita menghitung mulai zuhur, berarti kalau kita menghitung mulai zuhur 4, 4, 3, 4, 2. Kalau kita menghitung mulai awal siang, kan begitu. Kalau kita menghitung awal siang berarti tulu'ul fajri, mulai terbit fajar. Terbit fajar itu adalah sembahyang subuh. Berarti 2, 4, 4, 2, 4, 4, 3, 4. Begitu. Nah, apa yang dibicarakan ini adalah masalah hikmah dari 5 waktu itu. Ada rakaatnya, ada 2, ada 3, ada 4. Berarti 2, 3, 4. Iyalah, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Kalau kita bersihkan berarti 2, 3, 4 ya. Karena yang 4 3 kali. Di situ maksudnya, yang 4 3 kali. Nah, lalu oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, ajnasus shalawatil khamsi, jenis sembahyang 5 waktu itu ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat, atau yang disebut jisamsu 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4 itu ujar para ulama ahli hikmah, kita beriman kepada, dalam rukun iman kita ada beriman kepada para malaikat Allah. Oh, ternyata para malaikat Allah Ta'ala itu annallaha khalaqa jami'al malaikati ala salasati ajnasin. Sebagaimana sembahyang 5 waktu itu mempunyai 3 jenis hitungan, 2, 3, 4. Para malaikat pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ada 3 jenis. Jenis yang pertama, paminhum zujanahaini. Ada kelompok malaikat yang punya 2 sayap. Ada halarnya 2. Halarnya 2. Paminhum salasati ajnain. Ada yang mempunyai 3 sayap, 3 halar. Wa minhum, sebahagian mereka ada yang mempunyai 4 sayap. Halarnya 4. Jadi malaikat itu bahalar, katakanlah malaikat itu bahalar. Seaslinya bahalar. Jibril bahalar. Mikail bersayap, bahalar. Semua malaikat itu bahalar. Nah, paling malaikat itu oleh para ulama didefinisikan adalah malaikat itu adalah ajsamun latifatun nuraniyatun tatasyakkalu bi ashkalin mukhtalifatil hasanati. Malaikat itu adalah ajsamun latifah. Dia punya bentuk tubuh tapi halus. Arti halus itu tidak bisa diraba, tidak terlihat oleh mata kepala karena makhluk halus. Nuraniyatun, dia diciptakan dari nur. Ini cahaya nih. Cahaya ini kan makhluk nih, berbentuk tapi latifah, halus. Kita kadang-kadang menyentuh cahaya,
Cahaya ada bandanya tapi tidak bisa disentuh. Ada tapi tidak bisa disentuh. Itu cahaya. Tatasyakkalu bi ashkalin mukhtalifatil hasanati. Malaikat itu bisa berubah bentuk. Dia bisa berubah bentuk menurut siapapun kawa. Dengan bentuk yang berbeda-beda, tetapi dengan bentuk yang baik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Jibril dengan Rasulullah itu sering bertemu, atau Rasulullah itu sering bertemu dengan Jibril. Ini ada. Karena Rasulullah itu membawa wahyu aja dulu. Mulai ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi sedang berada di Gua Hira, kan bertemu Jibril. Satu, bertemu. Akhir ayat Al-Quran diterima Nabi sedang berada di Padang Arafah, persisnya kurang lebih di Jabal Rahmah. Turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa abnanu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Ini ayat yang terakhir. Setelah ayat itu kurang lebih Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Makanya hajinya disebut Hajjatul Wada. Nah, kurang lebih 23 tahun Al-Quran itu turun Jibril membawa kepada Rasulullah. Ternyata sekian banyak Rasulullah itu bertemu dengan Jibril sekian kali, belum lagi di waktu-waktu yang tidak menerima wahyu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat wujud asli Jibril itu cuma 2 kali. 2 kali aja melihat wujud asli Jibril itu 2 kali aja. Selebihnya Jibril itu berwujud seperti manusia. Jibril itu berwujud seperti manusia, menyerupai seorang pemuda tampan. Kadang seperti seorang pemuda yang bernama Dihyatul Kalbi. 2 kali aja Nabi melihat wujud asli Jibril. Bahalar tuh. Jadi malaikat itu alamnya alam malakut, ada kita ini alam muluk. Lagi kalinya bahasa alam, kita ini disebut alam muluk. Kalau bahasa lain, bahasa umum, kita ini alam syahadah, alam konkret, alam nyata. Malaikat itu spesifiknya dia berada di alam malakut, atau dengan bahasa umumnya adalah ghairus syahadah. Makanya Tuhan itu alimul ghaibi wasyahadah, alam gaib lawan alam nyata. Tuhan itu maha mengetahui alam nyata dan maha mengetahui alam gaib. Maka dalam rumusnya kita ini di bawah, atau karena alam ini hanya dimensi, kita bingung. Alam malaikat itu di mana? Alam malakut itu di mana? Ya alamnya ini juga lah. Masa alam di lain? Cuman dimensinya aja yang berbeda. Dimensinya itu yang berbeda. Lalu kita ini dalam dimensi alam konkret, malaikat dalam dimensi alam abstrak, alam gaib dan alam nyata. Lalu bahasa spesifiknya atau bahasa pasnya, manusia ini alam muluk, malaikat itu alam malakut. Dimensinya itu berbeda. Maka dalam teorinya itu
orang alam muluk rasanya sulit masuk ke alam malakut, ke dimensi alam malaikat tuh sulit. Tetapi dimensi alam malakut, orang yang berada di dalam dimensi alam malakut, dia akan mudah masuk ke alam muluk. Makanya malaikat tuh mudah aja ke manusia. Salah satu kejadian besar-besaran malaikat itu berjahir atau dilihat oleh manusia, dilihat sahabat, itu adalah perang Badar. Perang Badar itu kan perang yang tidak seimbang, musuh tidak seimbang. Berapa kali lipat umat Islam, cuma perang Badar itu yang meninggal umat Islam itu disebut dengan syuhadaul Badar. Jumlahnya 313 itu syuhada Badar. Banyak yang meninggal. Itu peperangan yang paling besar, itu adalah perang Badar. Karena kada seimbang, tapi menang. Cakainya bahasa kita nih, ya kita orang sedikit, senjata terbatas, melawan Belanda nang banyak, mungkin anggap kayak itu, tapi menang. Makanya disebut dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kam min fi'atin qalilah, banyak terjadi kelompok yang kecil, kelompok yang sedikit, galabat fi'atan katsiratan biiznillah. Dia bisa mengalahkan kelompok besar, tapi dengan izin Allah. Dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, perang Badar itu dimenangkan oleh umat Islam. Sekalipun umat Islam jatuh banyak menjadi syuhada, kurang lebih 313 orang yang disebut salatullah, ya nang ada salawat Badar tuh, 313 orang. Oh ternyata itu adalah bantuan dari Allah, biiznillah, bantuan Allah, malaikat turun. Dan zohir, musuh melihat, sahabat tuh melihat kucer-kecir, melihat malaikat membantu, bingung. Paham maksud ulun? Maksud ulun, sekarang ini tidak mustahil Allah menurunkan pertolongan lawan kita dengan mengirim malaikat itu menyerupai manusia. Tidak mustahil. Karena dimensi alam malakut masuk ke alam muluk itu sangat mudah. Tapi ketika orang berada alam muluk masuk ke dimensi malakut itu sangat sulit. Kita jangan masuk ke alam malaikat, ke masuk alam jin aja kada bisa. Apa bedanya alam jin dengan alam malaikat? Oh, beda lagi. Ini dimensinya berbeda lagi. Alam jin, alam malaikat, malaikat. Alam malaikat bisa masuk ke jin, tapi jin tidak bisa masuk ke alam malaikat. Hadirin rahimakumullah. Maksud ulun begini, bahwa malaikat itu makhluk halus, berada di alam malakut, tapi dia bisa berubah bentuk. Dia bisa berubah bentuk menjadi berubah bentuk apapun yang baik, seperti manusia. Dan tidak sedikit malaikat berupa malaikat apa yang berzahir seperti manusia, membantu manusia. Salah satunya adalah perang Badar. Berikut ada lagi, dan ini sebenarnya rancak sering kita lakukan. Apa? Dalam tradisi kita, sekalipun kadang-kadang jarang, tapi masih ada. Setiap kali orang hendak sembahyang hajat, orang selalu mengucap Assalamualaikum ya rijalal ghaib, Assalamualaikum ya arwahal muqaddasiyah. Pertanyaannya, man rijalul ghaib? Yang diberi salam rijalul ghaib itu siapa? Nah, ini pembahasan yang cukup panjang.
Cukup karena pembicaraannya masalah malaikat. Ternyata rijalul gaib ini banyak kelompoknya. Ada kelompok wali, ada kelompok malaikat, gabung. Sehingga kelompoknya ini disebut rijalul gaib. Ketika orang memanggil rijalul gaib, salah satunya yang pernah memanggil rijalul gaib minal ulama il mazahibil arba'ah itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Mereka bisa dimintai tolong, mintai tolong. Oh, ternyata rijalul gaib ini ada di antaranya adalah malaikat. Namun malaikat ini bisa berubah bentuk seperti manusia. Orang tidak mengira itu malaikat, hanya melihat manusia, padahal itu malaikat. Jadi maksud ulun, orang ketika melakukan sebuah amaliyah, satu contoh, jangan takutan. Kenapa? Kita kadang-kadang permasalahan hidup yang sekarang ini rumit adalah menghadapi situasi perekonomian. Ya kada? Perekonomian kita secara keseluruhan dianggap sulit, apalagi di Surabaya. Dan kita sangat takut anak kita, cucu kita hidup dalam kepakiran, kemiskinan atau kepapaan. Padahal jawabannya sudah ada, kada usah takut. Kata Nabi, alimu auladakum suratul waqiah. Ajarkan oleh kalian terhadap anak-anak kalian membaca surah waqiah. Ajarkan, kata Nabi, ajarkan kepada anak-anak kalian membaca surah al-waqiah. Fa inna man qara al-waqiah, maka bahwa orang yang membaca surah waqiah kullalailatin setiap malam, lam yusibhu fakrun abadan, orang itu tidak akan ditimpa kepapaan rezeki selamanya dia tidak akan pernah mengalami kepapaan. Nah, biar lebih konkret, biar lebih jelas, lebih nyaman, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an dalam sebuah kitabnya, keterangannya beliau mengatakan, kalau ingin hidup ini santai-santai aja, santai-santai saja, tetapi urusan rezeki tidak perlu repot. Silahkan orang berasumsi, berpikiran kalau kada bekerja kada dapat rezeki. Masa demikian? Memang yang memberi rezeki pekerjaan, yang memberi rezeki itu adalah Allah, bukan pekerjaan. Kata orang, kalau orang pekerja keras akan sugih, maka banyak pekerja keras yang belum sugih. Nih, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an memberikan kepada kita pengertian hadis Nabi tadi. Salah satu pengertiannya, kata beliau, kalau orang ingin rezekinya mudah sekalipun tidak bersusah payah, sekalipun tidak bersusah payah, apa? Amalkan surah waqiah. Amalkan surah waqiah. Bagaimana cara ngamalkannya? Pagi 3 kali, sore 3 kali. Itu intinya. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Orang boleh berpikir bahwa tanpa bekerja keras rezeki tidak akan datang. Itu pikiran kita normal duniawiyah. Orang yang berpikir secara iman bukan begitu. Yang memberi rezeki itu adalah Allah, bukan usaha. Nah, terus usahanya pasti ada. Amaliyah itu bagian daripada usaha. Amaliyah itu bagian daripada usaha dan ikhtiar. Lalu orang mengamalkan surah waqiah pagi habis subuh 3 kali, kemudian habis asar 3 kali,
ulun sering katakan lawan santri, coba amalkan 40 hari jangan kelewatan, jangan tahalat. Habis subuh 3 kali, habis asar 3. Doanya terserah, yang penting waqiahnya 3 kali. Walaupun dari Syekh Abdul Qadir ada doa-doanya khusus, tapi secara umum cukup asal 3 kalinya. Silahkan baca doa waqiahnya, yang mana ada didapat doa waqiah. Apa? Jangan takutan. Allah punya banyak tentara malaikat untuk menolong kita. Perang Badar itu jauh tidak seimbang, tapi ternyata dibantu oleh para malaikat, dan malaikatnya nampak malaikatnya kucar kacir musuh. Ada yang dicekik, ada yang ditawak oleh malaikat, macam-macam. Menang. Gampang bagi Allah. Rijalul gaib ada, Allah tentara Allah banyak. La ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak terhitung, bisa dibatasi jumlah tentaranya Allah itu malaikat kecuali Allah. Bah, dua ikungin seikungin malaikat turun datangi kita berisuk. Beres. Kadang bisa aja malaikat ini berwujud manusia mendatangi kita, membantu kita, mungkin bisa menghutangi, bisa memudali, bisa apa. Dan ini rancak terjadi. Bagi siapa? Bagi orang yang mengamalkan waqiah. Secara tiba-tiba, dikira kawan, padahal lain. Cuma karena ia datang sudah nampak memberikan modal. Ini apa? Jangan-jangan ini malaikat nih deh. Karena kita tidak tahu. Nang jelas pertolongan Allah. Hadirin rahimakumullah. Karena malaikat itu alamnya alam malakut, masuk ke dimensi alam muluk itu gampang, sangat gampang. Beda kalau kita masuk ke dimensinya alam malaikat. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani yang sanggup. Syekh Abdul Qadir Jailani yang sanggup masuk ke dimensi alam malaikat. Dalam sebuah kitab, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bakarasan lawan malaikat Israel. Kenapa? Karena si fulan mati, lalu minta tolong Syekh Abdul Qadir Jailani dengan begini itu supaya hidup lakinya pulang. Maju Syekh Abdul Qadir ini. Nah, itulah ada cerita, walaupun ini aneh, gancil. Malaikat bahasanya berebut lawan malaikat Israel ini. Ujar Syekh Abdul Qadir, berikan nyak hidup lagi. Akhirnya Israel lapor ke Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, napa ujar Syekh Abdul Qadir ikan doroteja. Hiduplah. Makanya salah satu karamah Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ihya'ul mauta biiznillah, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, seperti Nabiullah Isa alaihissalam menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Jadi malaikat itu ada sayapnya 2, ada nang bersayap 3, ada nang bahalar 4. Wujud aslinya. Dan yakin kita kada akan melihat wujud aslinya dalam sebuah hadis. Dan kita rancak mendengar hadis ini. 1. Innal malaikata latada'u ajnihataha litalibil ilmi riddan bima yasna'u au kamakal. Sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Bagi orang yang menuntut ilmu, malaikat itu menghamparkan sayapnya. Nah, riddan bima yatlubu, karena ridho, karena senang dengan apa yang ia tuntut, yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud malaikat itu menghantarkan sayapnya
para ulama mentafsiri begini. Ada yang mengatakan memang malaikat itu punya sayap, nah menghantarkan. Ujar mereka, orang yang menuntut ilmu itu secara zahir dia berjejak di aspal, secara zahir dia berjalan di tanah, tapi secara pahaman dia berjejak di halarnya malaikat. Ini satu. Saking malaikat menghormati. Yang kedua, kata para ulama, pengertian malaikat menghantarkan sayapnya itu adalah menghormati. Majelis ilmu. Apabila umat Rasulullah ini berkumpulan lalu berzikir, malaikat itu nang di bumi ini masing-masing menutupi majelis itu dengan sayapnya. Adalah kita melihat. Kita kadang melihat. Padahal malaikat itu menghantarkan sayapnya menutupi majelis itu sampai ke atas langit pertama. Napa artinya? Kalau artinya apa? Artinya malaikat itu memelihara orang-orang nang ahli zikir yang berkumpul berzikir, hormat dan menjaga, menaungi. Sekalipun kita kadang melihat kita di dalam masjid atau di dalam tenda, padahal malaikat itu menghantarkan sayapnya sampai ke atas langit. Demi untuk apa? Manusia tidak melihat, tetapi jin, setan melihat. Maka jin dan setan, kalau benar majelis itu majelis zikir yang tidak dicampuri dengan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang haram, mereka berada fi amanillah, dalam keamanan dari Allah, dipelihara, dinaungi oleh malaikat. Itu salah satu fungsi kenapa malaikat itu pakai sayap. Bukan hanya naik turun naik pakai sayap, tetapi untuk memelihara, menaungi para penuntut ilmu, para ahli zikir, para majelis-majelis ilmu. Hadirin rahimakumullah. Itulah hikmah 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Tadinya rencana ulun 2 hikmah, tapi ini sudah azan, artinya kira-kira cukup dulu itu. Karena berikut pulang kita sambung lagi apa hikmah dibalik sembahyang 5 waktu. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sembian baratan, dan mudah-mudahan dalam berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa qarabati wa zurriyyatihi wa sahabatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahli Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.